Halo semua, kembali lagi bersama saya di Oleh Terawan dari mahasiswa Fakultas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Di sini nih saya akan berbagi sharing untuk tugas satu dari mata kuliah programan berbasis web. Ya, di sini kita langsung masuk ke web UT untuk kelas belajar 4, yaitu kita akan mengerjakan tugas satu. Di sini tugas satu yaitu membuat website sederhana yang terdiri dari HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di sini untuk petunjuknya membuat video, lalu nanti kita akan lampirkan untuk code-nya dari HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini saya sudah mendownload untuk soal tugas satu, itu membuat antarmuka sederhana aplikasi pemesanan bahan ajar sita. Ya, di sini untuk penjelasan tugasnya terdiri dari empat, yaitu yang pertama halaman login, login HTML, beserta detailnya, kita akan skip. Ini untuk contohnya, lalu kita ke dashboard HTML, dan berikut contohnya, lalu bahan tracking atau stok bahan buku ajar, contohnya, lalu foldernya di sini agak mungkin kita tidak akan mengikuti sama persisnya karena akan panjang. Ini saya akan mempersingkat agar terlihat mudah. Untuk poin-poin nilainya, ya langsung saja. Untuk contohnya, kita menggunakan aplikasi dari Visual Studio Code, VS Code. Sini saya sudah menginstal Visual Studio Code untuk versi 1.117 Node.js 22. Untuk langkah awal kita mengerjakan tugasnya, kita membuat file folder, yaitu untuk lokasinya ada di C user admin. Di sini kan saya sudah buat folder. Nanti kalau teman-teman mau baru pertama kali, langkah awalnya itu membuat folder. Di sini saya membuat program berbasis web, lalu tugas satu. Nah, sebelum masuk ke tugas satu, saya membuat draft. Kita sudah membuat draft dari seperti yang langkah-langkah soal, yaitu membuat dashboard, login, store, folder JavaScript, CSS, set atau image. Namun di sini agar biar terlihat minimalis, jadi saya mempersingkat agar mudah dimengerti, langsung tidak memakai folder untuk semua filenya. Kita memakai awal-awal login masuk ke dashboard, lalu untuk code stock, script, JavaScript, dan data. Di sini sudah membuat folder draft, dan nanti akan tampil Visual Studio Code-nya akan seperti ini. Nah, lalu teman-teman untuk belajar code-nya bisa dari buku aja, dari Google, bahkan saya juga punya teman di kantor yang bisa, memang pekerjaannya sistem informasi, membuat website di kantor, jadi bisa meminta tolong untuk code-nya bisa masing-masing. Lalu setelah teman-teman membuat
code-nya di Visual Studio VS Code ini dia untuk running atau mencobanya kita harus install terlebih dahulu untuk extensionnya ya, untuk agar bisa live. Jadi kita tidak bisa menginstal phpMyAdmin, MySQL code. Jadi kita hanya perlu install extension ya, itu live server. Ini untuk pada umumnya ya, ini yang peringkat pertama yang kita pakai yaitu live server dari Republic Day. Nanti kalau belum install, teman-teman klik nanti ada install, tunggu install otomatis, tidak perlu, hanya next saja. Lalu nanti di sini extension yaitu ada di bawah pojok kanan bawah di VS Code, yaitu go live. Nanti ketika teman-teman udah buat semua code-nya, dashboard, login, nah, tinggal menjalankan untuk login HTML di go live. Ini untuk contohnya langsung kita coba saja seperti ini. Oke, pertama muncul saya memakai notifikasi atau pesan yaitu fitur ini sedang dalam pengembangan agar teman-teman bisa melihat ini masih dalam tahap pengembangan agar tidak merasa kecewa. Jadi saya sudah memasukkan untuk data login admin, lalu passwordnya password 123. Jadi kalau misalkan untuk mengubah password kita masih belum ya, yang tampilan saja, nanti akan ada notifikasi sedang pengembangan dua-duanya. Kalau misalkan kita salah password, itu juga ada notif untuk email yang masukkan salah. Lalu kita akan masuk. Nah, di sini untuk tampilan sederhana ya, mengurangi seperti yang soal ada list panjang, kita hanya buat list ini. Nah, di sini kita pakai script untuk selamat mengikuti jam. Nanti untuk penjelasannya kita lihat ada di VS Code. Oh iya, sebelumnya saya ingin jelaskan untuk logo kita bisa simpulkan sebenarnya bisa dari aset, folder aset atau image. Di sini saya tidak memakai image, jadi langsung panggil dari link online untuk gambar. Nanti dijelaskan lagi di VS Code-nya. Lalu di sini ada tampilan untuk awal, kita langsung ke tracking drive order untuk carinya. Untuk yang menu awal yaitu informasi bahan ajar, kita buat masuk ke menu, yaitu di sini ada judul daftar bahan ajar, untuk menunya kode MK bahan ajar di stok. Di sini kita pakai script untuk tambah stok baru. Ini hanya contoh stok baru, stok 123 namanya stok bit, ada jumlahnya 99. Di sini kita kerja ini bisa untuk mengurangi tambah baris. Di sini kita karena tidak memakai database, jadi ini hanya tampil untuk sementara, dan ketika kita refresh ini akan menghilang mengikuti data yang sudah kita input saja di code-nya. Yang kita input baru tadi akan hilang. Lalu kita kembali ke dashboard untuk menu kedua yaitu tracking pengiriman, yaitu ada di sini langsung. Di sini kan kita belum pakai database, jadi langsung kita masukkan satu contoh yang sudah diinput di code-nya, yang kita coba di DO12345, cari. Nah, di sini statusnya belum pakai database ya.
yang kita sudah input di code-nya. Kalau untuk menu selanjutnya kayak laporan histori transaksi belum, karena akan panjang. Lalu kalau kita tambahkan logout untuk kembali ke loginnya. Kalau kita balik ke code-nya seperti apa tampilan ini. Pertama kita ke login. Sini saya agak agar menghemat waktu, mempersimpel, jadi tidak terlalu banyak untuk code-nya. Ini tadi kita apa, tidak memakai aset, karena kalau memakai aset kita foldering, jadi kita tidak pakai aset, kita taruh di luar saja langsung. Oh, untuk sebenarnya teman-teman bisa tanpa folder. Folder bagus kalau kita benar-benar udah buat website. Kalau untuk tampilan sederhana, kita bisa memakai link saja seperti ini. Saya mencari Google yaitu link PNG. Nanti kita panggil, nanti akan muncul di sini. Lalu tadi untuk fitur password atau salah password, dan selain itu fitur ini sedang dalam pengembangan. Lalu kita lanjut ke dashboard. Ketika kita sudah login, dashboard pun tidak panjang-panjang, dan bahan ajar laporan tidak kita panggil HTML karena kita tidak pakai, masih dalam pengembangan terlalu banyak. Lalu ada tampilan tracking delivery order untuk tampilan awal. Oke, cari yang muncul kita mahasiswa asal pengiriman, tampilannya nanti kita panggil di data dan script. Lalu kita beralih ke stok. Stoknya juga tidak banyak. Untuk bahan aja, manajemen. Di sini kita pakai tampilan daftar bahan ajar, dan kita sudah masukkan ada di data. Datanya kita manual, tidak memakai database. Tampilannya tidak bisa nambah, tidak berkurang. Ini hanya tampilan yang bisa dipanggil. Lalu data bagian order yang kita satu input tadi. Lalu script yang agak panjang. Sini saya akan membagi dari node-nya logika login. Login ketika salah, kita input di tidak pakai database, langsung tampil di code-nya password 23. Lalu mau top up-nya, itu berdasarkan waktu kita pakai panggil dari jam yang sedang ada di komputer teman-teman, yaitu di bawah jam 12 nanti akan muncul seperti ini. Selamat sore atau malam di sini, karena sudah jam 10 malam, maka kita jam 12 siang selamat pagi, jam 5 sore ke bawah yaitu selamat siang. Karena sekarang itu selamat sore dan malam agar tidak terlalu banyak. Lalu ke script tracking DO. Tracking DO yang tadi kita masukkan nama atau input yang sudah kita masukkan, yaitu jika kita salah nomornya, nomor tidak ditemukan atau tulis berbeda, ada notif nomor DO tidak ditemukan. Lalu tambah baris, kita pakai function tambah baris tapi tidak masuk ke database. Untuk masukkan kode barang baca tambah baris tambah saja, ketika di request akan hilang. Ya seperti itu saja. Style CSS juga standar, tidak sampai 41 baris kayak tampilan sebenarnya ya. Yang penting kan dari sini kita sudah dapat mengerti untuk semua, kita bisa mengikuti seperti webnya langsung, tapi itu kan makan waktu. Mohon maaf juga tidak bisa banyak karena uh, kegiatan sehari-hari bekerja, jadi mengurangi waktu untuk mengerjakan.
Yang penting kita udah mm, mengikuti dasar-dasar dari kriteria yang penilaian yang dilampirkan. Kita sudah pakai, tetapi tidak mewah karena terlalu panjang masalah di waktu. Takutnya juga kita sudah pakai panjang-panjang, takutnya nanti di tugas duanya ganti tugas menjadi seperti seperti itu ya. Nah, berikut untuk tampilannya, mungkin kalau ada yang bertanya bisa di kolom komen. Untuk misalnya dijabarin, sebenarnya saya sudah buat di sini foldering, tapi masih draft, akan terlalu lama. Soalnya tidak bisa banyak karena saya mengambil 7 mata kuliah, bagi waktu dengan mata kuliah lain. Ya, berikut saja. Ini kalau kita sudah kelar untuk live server, ini live server, kita bisa matikan ada di pojok kanan bawah VS Code. Nanti akan show live server is offline. Di sini ketika offline tidak akan terpanggil loading. This site can be reached. Itu salah satu kelemahan VS Code tanpa PHP terlihat simpel, mungkin untuk presentasi bagus kan. Untuk butuh cepat ya, segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau lupa ditampilkan. Nanti untuk code-nya akan saya lampirkan di dalam tugas submission. Nah, di sini biar agar terlihat mudah, tidak foldering, kita langsung tinggal taruh sini. Script JS ya, seperti itu. Nanti video J juga masuk video YouTube, karena semester sebelumnya saya juga melampirkan video di YouTube agar terlihat mudah, tidak kuota miring video. Oke, terima kasih. Dadah. Oh.